Tugas ruang kolaborasi. Visi guru penggerak modul 1.3. Kelompok B, Fasilitator Ibu Totaria Simbolon, Pengajar Praktik, Ibu Cici Wulandari. Anggota kelompok, Ibu Dian Astri Rahayu, Bapak Randy Aprijal, Ibu Tri Febrianti Senata, Bapak Ilham Supardian Saputra, dan Ibu Dewi Pratiwi. Inquiry apresiatif atau IA sebagai pendekatan manajemen perubahan Bagja. Di sekolah, pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah. Mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik. Nantinya, kelemahan, kekurangan, dan ketiadaan menjadi tidak relevan lagi. Berpijak dari hal positif yang telah ada di sekolah kemudian menyelaraskan kekuatan tersebut dengan visi sekolah impian dan visi setiap warga sekolah. Pada kali ini kami akan mencoba menerapkannya melalui tahapan dalam IA yang di dalam bahasa Indonesia disebut dengan Bagja buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Setelah kami berdiskusi dan berkolaborasi maka kami dapatkanlah visi terwujudnya peserta didik yang religius, berkarakter, dan berkebinekaan global. Serta prakarsa perubahan yang akan kami buat ialah meningkatkan pembentukan karakter murid. Prakarsa ini nantilah yang akan kami tuangkan ke dalam kanvas Bagja demi untuk mencapai tujuan visi. Dimensi dan elemen yang tertuang dalam visi kami adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dan berkebinekaan global. Aset yang dapat kami manfaatkan ialah kepala sekolah, guru bimbingan konseling, rekan sejawat, peserta didik dan orang tua atau wali. Berikut adalah kanvas Bagja yang telah kami buat. Yang pertama, B buat pertanyaan utama. Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan pembentukan karakter murid? Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Melakukan asesmen diagnostik non-kognitif dengan meminta bantuan guru bimbingan konseling untuk membuat lembar asesmen. 2. Berdiskusi dengan rekan sejawat. 3. Membuat jadwal observasi kelas dengan melibatkan wali kelas. Yang kedua, A. Ambil pelajaran. 1. Siapakah teman sejawat yang mempunyai pengalaman pernah melakukan asesmen diagnostik non-kognitif? 2. Aktivitas apa saja yang menurut murid dapat menumbuhkan kemampuan karakter mereka? 3. Situasi apa yang bisa kita lihat untuk meningkatkan karakter murid? 4. Keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk dapat mewujudkan karakter murid? Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Mencari informasi dari rekan sejawat yang telah melaksanakan asesmen tersebut, kepala sekolah dan orang tua murid. 2. Membuat rubrik atau checklist serta mewawancarai murid tentang kegiatan yang dapat meningkatkan karakter. 3. Membuat lembar pengamatan pelaksanaan kegiatan upacara bendera, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, kegiatan keagamaan, membudayakan 5S. 4. Membuat lembar refleksi dan evaluasi sikap pribadi murid ketika bertemu dengan teman dan guru. Yang ketiga, G. Gali mimpi. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan baru yang akan terjadi jika pembentukan karakter murid meningkat? Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Membuat hasil evaluasi karakter murid, contohnya deskripsi karakter bernilai sangat baik. 2. Membuat gambaran sikap dan respon murid atas kesalahan yang mereka buat melalui wawancara. 3. Terciptanya kebudayaan baru dari terbentuknya karakter baik murid. Contohnya membuang sampah pada tempatnya, disiplin waktu, dan cinta tanah air. 4. Terciptanya murid yang religius, bertanggung jawab, jujur, dan bernalar kritis. Contohnya murid yang selalu mengucap salam saat bertemu dengan guru, mengucapkan basmalah sebelum memulai segala aktivitas, berkata jujur, murid yang dapat mengakui kesalahannya. Yang keempat, J. Jabarkan rencana. 1. Apa langkah pertama yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pembentukan karakter murid? 2. Bagaimana cara yang dapat dilakukan agar murid selalu bersemangat meningkatkan pembentukan karakternya? Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Membuat daftar pertanyaan-pertanyaan untuk berdialog bersama siswa tentang apa saja sikap yang dapat meningkatkan pembentukan karakter murid. 2. Membicarakan dengan kepala sekolah dan guru mengenai program tersebut, mengundang ahli psikolog sekolah yang dalam ini guru BK.
3. Mengobservasi murid selama proses pembelajaran. 4. Mempublikasikan kegiatan seperti gotong royong, upacara, kegiatan keagamaan, dan literasi. Yang kelima, A. Atur eksekusi. Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau pembentukan karakter murid? Maksudnya saya dalam memantau pembentukan karakter murid. Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Mengajak kepala sekolah, wali kelas, rekan guru, dan guru bimbingan konseling membantu dalam memantau pembentukan karakter murid. 2. Menunjukkan keteladanan sikap-sikap karakter baik yang saya miliki. Dan 3. Melakukan evaluasi dan refleksi secara berkala.